Yoi men, mantap. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Yoi, kali ini gue sedang bersama Bang Rifki Akbari. Mantap. Yoi, mantap. Kita kali ini mau mengunjungi salah satu curug yang terlihatnya kayak Grand Canyon gitu. Wih, Nah, jadi kayak ada batu-batunya. keren banget. Di wilayah Bogor, masih wilayah Bogor. Dan hari ini hari Minggu, nggak tahu penuh apa enggak nih. Sepi deh. Ya semoga aja sepi ya. Iya. Dan nggak penuh banget dah. Mau tahu kelanjutannya, tonton terus videonya sampai habis. Mantap. Tetap di Kurus. Kuy terus. Mantap. Yoi men, gimana kabarnya nih? Semoga pada baik-baik aja ya. Balik lagi di konten Kurus, Kuy terus. Nah, kali ini gua kedatangan tamu nih men. Tamunya jauh dari Kalimantan Timur, yaitu Rifki Akbari. Rifki ini adalah kawan seperjuangan gua sewaktu di bangku kuliahan dulu. Nah, rencananya dia pengen banget mengunjungi beberapa tempat di Bogor dan explore Bogor gitu deh pokoknya. Dan akhirnya di tanggal 18 Januari 2020 Rifki nginep di rumah gua nih men. Langsung aja paginya di tanggal 19 Januari 2020 kita berangkat menggunakan motor untuk explore Bogor. Kali ini kita mau eksplor ke salah satu curug yang ada di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di pagi itu udaranya sejuk banget men. Dan yang paling bikin semangat biasa mataharinya nampol banget men. Oh ya men, curug yang kali ini mau kita datengin yaitu Curug Cikuluwung namanya. Dan kalau kawan-kawan mau kesini langsung aja buka Google Maps dan di pencarian ketik Curug Cikuluwung. Itu udah mudah banget men aksesnya. Estimasi perjalanan kalau dari Jakarta sekitar 2 jam atau 2 jam setengah lah kalau macet. Tapi ini kita juga 2 jam nih men. Kenapa? Karena rumah gua untuk menuju ke Pamijahan itu berasal dari ujung ke ujung nih men. Dan akhirnya kita pun sampai di parkiran Curug Cikuluwung. Dan di sini kita akan dikenakan biaya parkir motor sebesar Rp5.000 dan langsung trekking menuju loket Curug Cikuluwung. Yoi men, kita udah sampai tadi di parkiran. Apa ini? Dan sekarang kita udah mulai jalan ke Curug 1 ya. Tadi dibilang Curug 1 yang langsung ke tebingan gitu. Udah kalau yang mandu gitu sih. Tapi entah lah itu yang mandu apa gitu kan. Nah kita masuk ke gang-gang gitu, jadi motor gak bisa masuk sampai ke loket ya. Jadi di parkiran sana kita sisanya jalan. Terus sudah masih bisa sih ini motor, cuma nggak tahu mungkin ada parkiran atau enggak. Di loket kita pun dipinta biaya masuk sebesar 30.000 per orang nih men. Rinciannya untuk BUMDes, lalu asuransi, dan sewa pelampung. Harganya begitu mantap ya men. Tapi di sini benar-benar jelas ya, nggak kayak curug-curug yang lain. Kalau misalkan dipinta uang, nggak dikasih karcisnya. Waduh. Penjaganya pun siap memantau di setiap kolamnya nih men. Oh ya, Curug Cikuluwung ini adalah curug yang memiliki 4 kolam ya men. Yang pertama, kolam yang sangat untuk tidak dianjurkan berenang. Karena di situ ada pusaran airnya dan kedalamannya itu belum terdeteksi. Ya, Oh iya. karena kan ada pusarannya. Kalau untuk foto Dalamnya berapa meter itu Pak yang pertama? ini ikat terukur kalau yang depan. Oh gitu. Ya, ada ini. Kalau untuk foto-foto dan sini boleh. Kalau untuk mani kolam kedua, Kolam kedua. iya sama kolam ketiga. Ya. Oh iya. Kalau seandainya nih bisa loncat-loncat dari sini bisa, boleh. Oh iya. Ya silakan. Ini Dalamnya dalam- berapa meter yang kolam ini kedua Pak? dalam Semeter setengah, Semeter 2 setengah. meter sampai 2 meter setengah lah. Oh, 3 iya. meter lah. Ini 2 meter setengah sampai 3 meter. Ya lebihnya begitu dari ya. Iya. Ya, kita silakan turun. Ini paling ada 2 menit ke bawah. Bawah ya. Dia tangga ini udah bagus. Oke, Ya, silakan turun. Makasih Pak ya, teman. Pak, sarang Bapak saat. Pak Suwadi. Oh, Pak Suwadi, temannya, Pak. Ya, sami-sami. Lalu kolam keempatnya itu berada di kawasan Curug Cikuluwung 2 ya men.
Kita pun dianjurkan untuk memakai pelampung. Sekalipun kita bisa berenang, ya setidaknya jaga-jaga itu harus pasti. Apalagi kali ini kita pas kebetulan arusnya sedang kencang-kencangnya nih men. Jadi men, kita udah sampai di Curug Cikuluwung. Nah, namanya Curug Cikuluwung. Jadi Curug Cikuluwung ini kelihatannya seperti Grand Canyon ya. Grand Canyon yang di Pangandaran. Di samping-sampingan kolamnya itu ada kayak tebingan-tebingan batu. Dan ya secara uniknya unik banget ya. Bentuknya unik banget dan ya itu terbuatnya karena memang fenomena alam lah ya. Fenomena alam tertumpuk gitu. Batunya tertumpuk antara tebing kanan dan kiri dan tengah-tengahnya itu kolam sampai ke belakangnya curug. Mantap. Nanti kita lihat ke bawah curugnya seperti apa. Selamat datang di Bogor, Pak. Bagaimana Pak, pendapat Anda ketika setelah sampai wisata Bogor ini? Apakah sama dengan di Balikpapan? Yang penting ceweknya cantik. Oh ya men, di sana ada aturan khusus yang perlu kita ikutin ya. Yaitu ketika jam 11.30 semua pengunjung harus naik atau mengosongkan area Curug Cikuluwung. Karena alasan yang logis menurut penjaga di sana, yaitu pengunjung yang dari pagi harus istirahat, khawatir mereka belum makan dan khawatir kelelahan karena perjalanan yang sangat jauh. Lalu alasan lainnya, ya menghargai kearifan lokal. Kita nggak perlu sih mempercayai atau boleh saja sih mempercayai. Tapi kalau gue pribadi, gue tidak mempercayai hal itu, tapi gue patut seharusnya menghargai. Dan baru diperbolehkan kembali untuk turun ke kolam jam 12.15 nih men. Adapun salah satu warga di sana yang bercerita tentang Curug Cikuluwung ketika gue istirahat. Seperti ini. Jadi men, jadi jam 12 berapa Pak? Jam setengah 12. Setengah 12. Kita istirahat ya. Istirahat. Semuanya pengunjung suruh naik ya? semua, betul naik semua yang di Curug ya. Pokoknya yang di lokasi Curug dikosongin. Dikosongin jadi yang di lokasi Curug. Oh gitu. Nanti masuk lagi jam 12.04. 12.04 boleh turun Paling lagi. lambat juga jam setengah 1. Setengah 1 Habis boleh. jor turun aja lagi. ya. Oh iya. Dikarenakan apa kita istirahat? Oh, iya. Karena kan pengunjungnya takut dari pagi ya. Ya betul. Perjalanan jauh, belum makan belum sarapan. Istirahat kan bisa istirahat dulu ya. Ya, Dan di sini juga ada pemandunya ya. Iya. Pada istirahat dulu. Yang jelas intinya kita jam zuhur menghormati ya. Untuk zuhur, sholat zuhur betul. dulu ya, betul. Itu Untuk tiap hari ya. bahasa Sunda nama tangari. Tangari ya, betul. Dan Itu hari emang itu. tiap hari kita pakai ya. Betul. Enggak istilahnya enggak Nggak setiap hari tertentu doang enggak ya? enggak. Pokoknya mau Tiap hari hari. besar mau apa tetap kita Setengah 12 kondisikan naik kosong. ya. Betul ya. Dan di Curug Cikuluwung ini bagus sih Pak. Jadi pengelolaannya setiap kolam itu ada yang ngawasin juga ya. Pemandu betul Pemandunya ya. Emang sudah kita tugaskan mereka itu untuk melayani pengunjung pengunjung. biar puas gitu ya. Semoga bisa terus lebih baik lagi lah. Oke, siap. Mantap. Ya. Sejarahnya ini apa Pak? Jadi nemu Curug Cikuluwung ini. Setelah makan, setelah istirahat, dan setelah penjaganya membolehkan kami untuk turun kembali, akhirnya gua dan kawan gua Rifki nyebur kembali nih men ke Curug
aja sebenarnya Pras ya. Tapi di sini pun sekalipun rame nggak mengurangi esensi dari menikmati alam lah ya. Masih banyak space buat merenung, ngopi-ngopi sambil senja. membuat puisi. Wah. Gue ganti, Bro. Lalu setelah puas berenang, kita pun bilas di kamar mandi Curug Cikuluwung. Oh ya men, hampir lupa. Di sini juga tersedia ya kamar mandi, warung, dan penitipan ya men. Dan di sini juga ada jasa foto kalau mau yang jepret-jepret. Oh bos. Perjalananku hari ini suaramu kan? Selesai Pres? Selesai ya, nyuruh kita kali ini. Di sini yang murah juga sih menurut gua. Murah ya. Kalimantan. Dan sebenarnya jelas sih kalau menurut gua, sekalipun 30.000 per orang, tapi tetap aja ya 30.000 ada asuransi, ada BUMDes juga, terus juga buat ada nyewa pelampung. Iya, selamatan kita juga sih. Jelas juga gitu, targetnya juga di samping-samping kolam gitu ada gitu. Karena lumayan beresiko ya. Iya, serem juga. Apa? Harusnya jelas banget. Jelas banget ya, karena mungkin musim hujan. Tapi untuk orang yang nggak bisa berenang, recommended sih di sini ya. Saya. Mantap sih. Jadi mau kemana kita setelah ini? Tunggu ya di video berikutnya. Yo. Seberes bilas dan mengganti baju, akhirnya gue langsung mengajak Rifki untuk caw ke tempat selanjutnya, yaitu Puncak Batu Roti men. Yang tahun 2018 gue pernah eksplor ke sana. Yoi men, tadi kita habis nyurug dan lanjut gue ngajak dia mendaki ya. Mendaki ke salah satu bukit sini mah ya. Siapa tahu ada jodoh kita di sana. Ada jodoh kita di sana. Mungkin kalian pernah lihat ya di vlog gue sebelumnya bukit ini. Dan sekarang gue mau nunjukin ke dia secara langsung, secara live. Anjay. Gue belum nonton sih kayaknya. Belum nonton dia. Tapi keindahannya kita lihat di atas aja deh ya. Nggak usah diceritain di sini. Kita lihat di atas aja. Jam nih? Nah, kalau tempat ini berada di daerah Ciampea, Kabupaten Bogor nih men. Oh iya, tempat ini juga bisa buat capture ya men. Asik deh pokoknya. Tiketnya sekitar 15.000 untuk 2 orang dan 1 motor men. Mantap. Jalur pendakiannya sangat santai komen. Jarak tempuhnya pun dari loket menuju ke puncak itu cuma 15 menit doang men. Dan kalau santai banget sih ya 20-25 menit itu udah sampai puncak. Oh ya men, di sini gua kedua kalinya ngajak Rifki nanjak. Ya bisa dibilang nggak nanjak gunung sih, tapi ya nanjak bukit. Karena pertama gua pernah mengajak dia ke salah satu bukit yang ada di daerah Rumpin, yaitu Bukit Munara. Dan kedua kalinya ke Puncak Batu Roti ini nih men. Sebenarnya Rifki ini sangat ingin mendaki bareng gue men. Cuma berhubung waktunya yang sangat sibuk, waktu Rifkinya ya men. Kalau gue sih free man. Dan dia bisa hanya ngambil waktu cuma 2 hari doang men. Malum lah ya, orang sibuk. Dan mungkin suatu hari gue akan mengajak Rifki mendaki gunung yang sesungguhnya. Dengan membawa peralatan dan mendaki dengan jarak tempuh yang lumayan lama. Karena kalau bukit cuma 15 menit dan 1 jam doang. Tapi sekalipun hanya 15 menit ataupun hanya 1 jam berjalan, Rifki selalu bilang, ternyata aku terlambat menyadari kalau hidup ini tidak hanya rutinitas, tapi hidup adalah perjalanan mengelilingi dunia tanpa batas. Menurutnya sih seperti itu. Karena
ketika di atas puncak Batu Roti, gue melihat dia benar-benar menghilangkan penatnya akan rutinitas yang sangat membelenggu. Waduh. Bawa kasur makanya ntar sini bos. Dari perjalanan kali ini, gue menemukan pelajaran yang sangat berarti dari kawan gue nih men. Yang bisa gue simpulkan yaitu, perjalanan adalah selalu tentang diri kita dengan Sang Pencipta. Bersyukur untuk selalu menikmati kuasanya, bersujud untuk selalu berpasrah, dan berkhidmat untuk selalu senantiasa merasakan apa yang telah diciptakannya. Yoi men, mantap. Sekarang gua udah sampai rumah lagi. Tadi turun dari puncak Batu Roti, buru-buru karena hujan udah mulai turun. Akhirnya kita juga ikut turun. Dan mungkin cukup sekian video perjalanan gua hari ini ya. Terus tonton video-video gua yang lainnya. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi kawan-kawan untuk jalan-jalan ataupun eksplor-eksplor ke tempat yang indah. Cukup sekian, jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Salam petualangan, saya Ilham Ramadan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Mantap.